Semua, hari ini kita akan bahas mengenai latihan-latihan soal di buku Erlangga kelas 6 untuk materi energi alternatif halaman 68. Nah, di sini untuk di awal bab ada soal ayo berlatih dari nomor 1 sampai 3 berupa isian. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ada 5 soal. Kita jawab bersama-sama dan di bawahnya sudah ada jawaban yang bisa kita pilih. Baik, kita mulai dari soal nomor 1A. Minyak bumi dan gas alam termasuk sumber energi titik. Kita bisa sesuaikan dengan jawaban yang ada di bawah. Ada jawaban pasif, listrik, terbarukan, mekanis, dan panas. Nah, dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat adalah sumber energi pasif. Karena kalau sumber energi listrik jawabannya kurang tepat. Karena minyak bumi dan gas alam biasa digunakan sebagai bahan bakar. Kalau energi terbarukan juga kurang tepat karena sumber daya minyak bumi dan gas alam adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk jawaban mekanis di sini juga kurang tepat karena energi mekanis adalah energi yang berkaitan dengan gerak. Dan kalau energi panas juga kurang tepat karena minyak bumi ini bukan sumber energi panas, melainkan energi untuk membuat bahan bakar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Energi termal adalah energi yang berkaitan dengan perpindahan titik-titik dari satu benda ke benda lainnya. Nah, energi termal ini artinya panas, maka jawaban yang paling tepat adalah energi termal adalah energi yang berkaitan dengan perpindahan panas. Untuk jawabannya sudah kita pilih, bisa kita coret. Selanjutnya, nomor 1C. Mendorong meja dan menarik kursi merupakan contoh dari energi titik. Karena mendorong meja dan menarik kursi ini membutuhkan gerak, maka jawaban yang paling tepat adalah energi mekanis. Maka jawaban nomor 1C, mendorong meja dan menarik kursi, merupakan contoh dari energi mekanis. Oke, kita lanjut 1D. Energi panas yang dihasilkan nuklir biasanya digunakan untuk menghasilkan titik. Nah, jadi energi nuklir ini biasa digunakan sebagai penghasil energi listrik atau PLTN. Jadi nomor 1D jawabannya adalah listrik. Terakhir nomor 1E, energi yang digunakan sebagai alternatif dari bahan bakar fosil dan tidak akan habis adalah energi, jawabannya karena tinggal satu, yaitu energi terbarukan. Sudah tepat jawaban nomor 1E, yaitu energi terbarukan. Nomor 1 sudah selesai kita jawab. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Apakah semua peralatan yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan energi? Tulislah peralatan yang kamu gunakan dan sumber energi yang dibutuhkan. Nah, kalau ini jawabannya bisa menyesuaikan dengan peralatan yang teman-teman gunakan ya. Tapi kebanyakan peralatan yang kita gunakan itu bersumber dari energi listrik. Misalkan seperti TV, terus apalagi ya, kipas angin, AC, ini bersumber dari energi listrik. Oke, nomor 2 sepertinya cukup. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU umumnya menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Menurutmu, apakah ada energi alternatif yang dapat menggantikan batu bara sebagai sumber energi di PLTU? Jelaskan. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, memang sumber energinya diperoleh dari batu bara untuk menghasilkan uap. Nah, untuk energi alternatif yang bisa digunakan, di sini ada beberapa pilihan, misalkan menggunakan biomasa. Jadi bisa kita tulis jawabannya dapat digantikan
dengan biomasa. Nah, biomasa berasal dari biomasa dapat diperoleh dari sisa makhluk berasal dari makhluk hidup seperti kayu, limbah pertanian, dan tanaman energi. Nah, jadi biomasa ini bisa langsung dikonversi menjadi gas atau bahan bakar cair untuk menggantikan batu bara sebagai sumber energi PLTU. Nah, selanjutnya kita akan jawab latihan ulangan bab 4 ya berupa pilihan ganda 1-10. Kita mulai dari soal nomor 1. Berikut pernyataan yang tidak benar mengenai energi fosil. Nah, jadi kita cari pernyataan yang salah ya. Kita lihat opsi A, energi fosil termasuk energi ramah lingkungan karena menghasilkan polusi yang sedikit. Nah, ini jelas pernyataannya salah. Karena energi fosil ini energi yang tidak ramah lingkungan dan menghasilkan polusi yang besar. Nah, berarti jawaban nomor 1 adalah A. Tapi kita cek lagi untuk jawaban B, C, dan D. Energi fosil terbentuk dari sisa makhluk hidup. Nah, ini pernyataan yang benar ya. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah contoh sumber energi fosil. Ini juga benar. Energi fosil termasuk sumber daya alam tak terbarukan. Ini juga benar. Nah, karena soalnya diminta mencari yang tidak benar, maka jawabannya A. Soal nomor 2. Minyak bumi yang diolah dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah minyak tanah, jelas bukan ya. Gas LPG juga bukan, oli juga bukan. Maka jawaban nomor 2 adalah C. Bensin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Panas yang terasa ketika ibu menyalakan kompor adalah contoh dari energi ... Nah, panas ini berhubungan dengan energi thermal, sehingga ketika menyalakan kompor, panas yang kita rasakan adalah contoh dari energi thermal. Energi mekanis ini kurang tepat ya karena berhubungan dengan gerak. Nah, kalau nuklir juga bukan karena hubungannya dengan radiasi. Sama halnya juga kimia, dari bahan-bahan kimia. Nah, jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan energi kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah, di sini kita bisa lihat energi kimia. Panas yang berasal dari api unggun, bensin yang digunakan sepeda motor, kursi yang dipindah dengan cara didorong, lampu yang menyala saat menekan steker. Nah, energi kimia ini bisa dihasilkan dari energi bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Berarti jawaban nomor 4 adalah B. Bensin yang digunakan sepeda motor. Karena kalau jawaban A ini lebih ke energi thermal. Kursi yang dipindahkan ini juga energi mekanik ya. Lampu yang menyala ini juga bukan ya, bukan dari energi kimia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Fungsi panel surya adalah ... Nah, panel surya ini adalah alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Berarti kita cari jawabannya yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Nomor 5 udah terlihat, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6. Arus air yang deras termasuk dalam energi alternatif karena ... Energi alternatif ini ciri-cirinya adalah jumlahnya yang tidak terbatas dan tidak akan habis seiring digunakannya terus-menerus. Kita lihat jawaban opsi yang A, jumlahnya terbatas, berarti otomatis salah, bukan jawabannya. Waktu terbentuknya sangat lama,
Tidak ya, arus air ini tidak memerlukan waktu terbentuk dengan sangat lama karena secara alamiah itu sudah ada. Memiliki siklus yang berkelanjutan, sepertinya ini jawabannya. Tidak ada yang dapat menghentikan energi tersebut. Ini juga kurang tepat. Oke, berarti jawaban nomor 6 adalah C, memiliki siklus yang berkelanjutan. Nomor 7, angin merupakan salah satu sumber energi alternatif. Penyebab angin digolongkan sebagai sumber energi alternatif adalah, kita lihat, mengandung energi panas. Ini bukan alasan ya. Dapat habis jika digunakan terus-menerus. Dapat habis karena energi alternatif itu tidak dapat habis. Membutuhkan waktu lama untuk terbentuk. Sepertinya bukan. Energi kecepatan angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini jawaban yang benar. Alasan mengapa angin adalah sumber energi alternatif. Nomor 8, perhatikan beberapa energi berikut. Energi yang dapat digunakan sebagai energi alternatif ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Energi alternatif ini berarti energi yang bisa digunakan terus-menerus. Panas bumi berasal dari dalam bumi, nah tidak akan habis. Kalau gas alam ini adalah minyak bumi, berarti tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Biogas ini berasal dari sisa makhluk hidup, batu bara juga bahan tambang. Maka jawaban nomor 8 adalah 1 dan 3 yang B. Selanjutnya nomor 9. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB memanfaatkan energi titik-titik untuk menghasilkan energi listrik. Nah, PLTB ini, tenaga bayu ini merupakan tenaga angin. Sehingga jawaban yang tepat adalah embusan angin. Nomor 9 D. Nomor 10. Mematikan televisi ketika sedang tidak ditonton adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Karena menghemat energi panas yang menggunakan tenaga matahari, menghemat energi listrik yang menggunakan batu bara, menghemat energi gerak yang menggunakan tenaga angin, mengurangi energi listrik sehingga bayar listrik murah. Karena tujuannya adalah menghemat energi, maka jawaban yang tepat adalah mengurangi energi listrik sehingga bayar listrik lebih murah. Nah, sudah selesai pembahasan soal kita hari ini. Untuk pembahasan soal yang lain bisa cek di video-video selanjutnya. Terima kasih.